Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rul Langsanur Maulana. NIM saya 1062347, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Di sini saya akan membuat tugas UAS mata kuliah Hukum Politik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi arti dari hukum yang akan dibentuk atau dijalankan oleh negara untuk mencapai tujuan tertentu. Politik hukum mencerminkan pilihan ideologis dan strategis negara dalam membentuk dan menjalankan hukum, baik melalui legislasi, jurisprudensi, maupun pelaksanaan kebijakan publik. Adapun juga definisi menurut para ahli, yaitu ada menurut Pak Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan hukum negara yang akan, sedang, dan telah dijalankan. Adapun menurut para ahli yang lain, yaitu Satjipto Raharjo, yaitu politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara-cara hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Selanjutnya ada menurut Hamzah, yaitu politik hukum adalah proses pembuatan hukum secara sadar untuk tujuan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai tentang tujuan politik hukum, yaitu tujuan politik hukum dapat adalah ada beberapa poin, yaitu yang pertama untuk mewujudkan keadilan ataupun substantif dan prosedural. Selanjutnya ada menjamin kepastian hukum. Yang selanjutnya menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir menyesuaikan hukum dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup politik hukum, yaitu yang pertama ada pembentukan hukum atau lawmaking, yaitu meliputi legislasi, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Yang kedua ada penegakan hukum atau law enforcement, yaitu termasuk pada kinerja aparat penegak hukum, yaitu seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Yaitu selanjutnya ada reformasi hukum atau law reform, yaitu melakukan pembaharuan hukum agar relevan dengan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada evaluasi hukum atau law evaluation, yaitu menilai efektivitas dan efisiensi hukum yang berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai politik hukum di Indonesia. Yang pertama pada era kolonial, yaitu hukum bersifat dualisme atau hukum Belanda untuk warga Eropa, hukum adat untuk warga pribumi. Tujuannya yaitu adalah mempertahankan kekuasaan kolonial. Yang kedua ada pasca kemerdekaan, yaitu upaya unifikasi hukum nasional, yaitu perluasan peran hukum dalam pembangunan. Yang ketiga ada Orde Baru, yaitu hukum dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Banyak regulasi dibentuk tapi cenderung otoriter. Selanjutnya ada era reformasi, yaitu penekanan pada demokratisasi hukum, yaitu penegakan HAM, transparansi, dan akuntabilitas. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi politik hukum, yaitu yang pertama kondisi sosial budaya, yang kedua ideologi negara ataupun Pancasila, yang ketiga kebutuhan ekonomi dan pembangunan, yang keempat tekanan politik dan kekuasaan, yang kelima globalisasi dan hukum internasional, dan yang terakhir ada contoh politik hukum, yaitu pembentukan UU ITE untuk mengatur perilaku di dunia digital. Yang kedua ada revisi UU atau revisi UU KPK, yaitu bagian dari pergeseran arah kebijakan hukum. Yang ketiga ada Omnibus Law, UU Cipta Kerja, yaitu bertujuan menyederhanakan regulasi demi investasi. Selanjutnya ada RUU KUHP, yaitu upaya kodifikasi hukum pidana nasional. Yang terakhir ada kritik terhadap politik hukum di Indonesia, yaitu masih elitis dan tidak partisipasif, seringkali lebih mementingkan kepentingan kekuasaan daripada rakyat.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai hukum politik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.